Perkenalkan, saya Irfan Saragi, nomor urut 24 dari kelas 10 IP 1 SMA Budi Mulia Pematang Siantar. Guru pembimbing Miss Febri Syalo. Halo Miss, apa kabar? Aku harap Miss baik-baik saja ya. Nah, jadi di video saya kali ini, saya akan membahas pelajaran sejarah mengenai bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Masuknya agama Islam ke Nusantara secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kehidupan politik dan sosial budaya. Sama seperti kebudayaan Hindu dan Buddha, kebudayaan Islam pun memiliki akulturasi dengan budaya-budaya lain yang telah ada sebelumnya. Akulturasi yang terjadi semakin memperkaya kehidupan masyarakat. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Apa saja akulturasi yang ada dan yang berkembang setelah masuknya pengaruh Islam? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, aksara. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga, bidang pemerintahan. Yang keempat, bidang seni bangunan. Yang kelima, bidang seni rupa. Yang keenam, bidang kesusastraan. Yang ketujuh, seni pertunjukan. Yang kedelapan, upacara. Dan yang kesembilan, sistem kalender. 1. Aksara. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Tulisan Arab Melayu disebut juga dengan istilah Arab Gundul. Selain itu, huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran. 2. Bidang sosial. Masyarakat zaman Hindu-Buddha mengenal sistem kasta. Dengan masuknya agama dan kebudayaan Islam, sistem kasta tersebut perlahan-lahan menghilang. 3. Bidang pemerintahan. Poin yang pertama, sistem pemerintahan masih kerajaan, tetapi berganti nama menjadi kesultanan. Poin yang kedua, raja diubah menjadi sultan. Poin yang ketiga, tidak mengalami perubahan secara menyeluruh. 4. Seni bangunan. Ciri bangunan: 1. Atap bertingkat atau tumpang dan ada puncaknya. Yang kedua, fondasi kuat dan agak tinggi. Yang ketiga, serambi di depan atau di samping. Yang keempat, kolam atau parit di depan atau di samping. Gaya arsitektur yang terpengaruh: 1. Hiasan kaligrafi. 2. Kubah. 3. Bentuk masjid. Contoh masjid dengan atap tumpang yaitu 1. Masjid Agung Cirebon. 2. Masjid Katangka Sulawesi Selatan. 3. Masjid Jepara. 5. Bidang seni rupa. Agama dan kebudayaan Islam membawa pengaruh dan perubahan pada bidang seni rupa, terutama seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Di antara semua itu, seni kaligrafi lah yang paling menonjol. 6. Bidang kesusastraan. Banyak karya sastra seperti hikayat, syair, suluk, babat, dan kitab-kitab. 1. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita atau dongeng yang sering dikaitkan dengan tokoh sejarah. Contoh hikayat adalah hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Marakarma. 2. Syair peninggalan yang terkenal dan dibuat oleh Hamzah van Surik. Contohnya adalah syair dagang, syair perahu, dan syair burung pange. 3. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contohnya adalah suluk Ujil dan suluk Sunan Bonang. 4. Babat adalah cerita sejarah, tetapi banyak bercampur dengan mitos dan kepercayaan masyarakat. Contohnya adalah babat Tanah Jawi, babat Demak, dan babat Giangti. 5. Kitab-kitab peninggalan yang terkenal adalah kitab Sasana Sunu. 7. Bidang seni pertunjukan. 1. Wayang kulit dimainkan oleh dalang, alat musik gamelan sebagai pengiring, dan sebagai alat atau media dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. 2. Tari Japin dan Saman. Gaya tari dan musik yang bernuansa Arab dan Persia serta digabungkan dengan gaya lokal. 8. Upacara. A. Sungkeman. Umumnya dilakukan di hari raya atau upacara pernikahan. Upacara ini berasal dari Pulau Jawa. B. Tabot atau tabuik. Upacara tradisional untuk mengenang cucu Nabi Hasan, Nabi Hussein bin Abi Thalib,
yang berperang bersama pasukan Ubaidillah bin Zaid di padang Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. C. Maulid Nabi, upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. 9. Sistem kalender. Bukti paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia mengganti beberapa nama bulan seperti Muharram menjadi Surah dan Ramadan menjadi Parsa. Kalender tersebut dimulai tanggal 1 Suratan 1555 Jawa 8 Agustus 1633. Nah, itu dia tadi rangkuman singkat saya mengenai bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga kini. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.